berbicara ajaran mereka. Nah, yang kita pelajari, coba kita kan lagi ini rananya rigid, panik, keliling, provokasi. Kita lihat Bang, di negara mana yang ada coba imigran itu berani berceramah atau orasi seperti itu. Kita ambil contoh kejadian di India, kejadian di Myanmar, pasti udah habis Bang. Indonesia tuh orangnya masih ibaratnya memang lambat dalam menyadari hal ini, tapi ketika sudah terjadi ya sudah bisa habis semua. Nah, itulah. Betul kayak dibilangnya si Kang Dawir ya. Karena apa? Karena pemerintah kita ini sedikit sedikit melunak gitu. Seharusnya ceramah-ceramah kayak Rizik Syihab itu ya, yang selalu memprovokasi anak bangsa, yang selalu mencaci-caci pemerintah, seharusnya itu udah bisa ditangkap loh. Jadi kenapa kok dibiarkan begitu saja? Kan aneh. Setiap hari, setiap saat ceramah-ceramah dia itu nggak ada yang bagus-bagus. Selalu memprovokasi, selalu mengadu domba. Ya kan? Makanya saya heran juga, seharusnya pemerintah agak sedikit tegas gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu sikap, tangkap. Oke. Betul. Kita jangan kalah loh sama orang pendatang. Mereka pendatang. Kita ini tuan rumah. Jangan negara kita ini diacak-acak sama pendatang. Kok kita biarkan? Jadi saya memberi solusi nyata aja ya untuk semua. Bisa didengar nggak Pak Hos? Ya bisa. Kurang keras Jadi Bapak. gini, jangan terjebak kita dengan perdebatan agama ya. Sebetulnya tidak fokus pada masalah untuk menyelesaikan. Tujuan kita sama, solusinya hanya begini. Satu, mungkin negara bisa dengar. Hancurkan sumber ekonominya mereka ya. Betul. Satu. Dua, sadarkan santri-santri Islam nasionalis untuk kembali ya kepada nasionalis dan jangan mau diadu domba. Ketiga, hati-hati dengan penyusupan mereka. Hancurkan jaringan organisasi atau jaringan yang sudah disusun berupa partai mulai tahun 1936. Hancurkan itu. Caranya semua intinya hancurkan sumber ekonominya, itu aja. Selama dia sumber ekonominya masih kuat, apakah itu di BUMN, di kenegaraan atau di swasta, maka kita gampang disusupi untuk diadu domba dan fitnah. Apalagi kita terjebak pada perdebatan tentang agama, nggak menyelesaikan ini. Kita sudah jelas-jelas tahu ya sifat mereka itu antek-antek penjajah ini mulai tahun 1825. Pangeran Diponegoro aja dihancurkan. Dia mendirikan partai 1936. Kemudian dia sifatnya ketika ada penguasa, maka dia menyusup, menempel dan memanfaatkan penguasa itu. Dan itu terjadi di era Soeharto. Dan masuk di lini pemerintahan, terutama masuk di BUMN. Ya. Telkom, PLN itu apa aja itu? Sampai masuk ke lini TNI Polri. Jadi sudah jaringannya udah lama, tapi kuncinya sekarang adalah hancurkan sumber ekonominya, itu aja. Terima kasih host. Jadi jangan terjebak kawan dengan agama ya, kita untuk membenarkan diri. Diskusi terus menerus saya melihat di Komal itu seperti itu. Dan mereka memang menciptakan itu supaya kita tidak bisa bersatu. Itu watak mereka seperti itu. Kita dikeluarkan dari fokus permasalahan untuk penyelesaian. Presiden sudah memberikan satu sinyal, kata-kata
seperti itu ya. Jadi yang dibawa ini satu ya santri-santri yang memang Islam nasionalis ini jangan ikut ya, jangan mau dimanfaatkan. Tapi kalau sumber ekonominya itu masih kuat, memang sulit. Saya kira itu Pak Os, saya nggak akan terjebak dalam perdebatan agama. Itu bukan solusi yang nyata untuk NKRI ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih host izin bernarasi. Monggo, monggo Mbak Sarifah. Nah, Monggo Mbak Sari. yang halus sudah habis. Jadi gini ya, itu saya suarakan udah beberapa bulan yang lalu. Ketika narasinya Cupapi itu berbicara, kalian pribumi masa takut sama imigran? Kalian pribumi macam apa takut sama imigran? Itu hati saya sakit sekali ketika dia bernarasi seperti itu. Sebenarnya kita ini bukan takut sama mereka, tapi kenapa kita tidak mau bentrok di lapangan? Kita sayang dengan bangsa ini. Kita cinta dengan negara kita. Kita tidak mau negara kita chaos, merusak perekonomian gitu. Sedangkan mereka tidak punya rasa cinta dengan negara ini. Mau negara ini chaos, mau negara ini rusak, mereka tidak peduli. Memang itu yang keinginan mereka gitu. Dan narasinya Cupap kalian ini para pribumi miskin-miskin. Nah, di situ saya terketuk hati saya. Waktu di komanya Bang NKRI, saya narasikan apa? Saya bilang, kalian para pribumi, tolong ketika beli baju koko, beli sarung, itu di tracking dulu. Ini perusahaan milik siapa? Ketika kalian beli barang-barang tasbih ataupun apapun itu ya, itu dimohonkan tracking dulu. Ini barang milik siapa? Perusahaan siapa? Pabriknya siapa? Kalau memang itu punyanya Babilawi, punya Kibin, mohon jangan pernah dibeli. Jangan pernah dibeli, saudaraku. Sebentar ada yang beli. Contohnya Ya. salah satu merek yang mereka punya itu BHS ya, kalau nggak salah, sama BHS itu punya mereka itu. Jadi kalau bisa saudara-saudara beli aja itu produk-produk bangsa kita sendiri, kembangkan UMKM orang-orang kita. Ngapain kita juga memperkaya orang-orang itu? Iya, jangan. Produk kita masih bagus-bagus loh. Udah stop belanja sama orang-orang itu, stop. Ya, jadi gini ya, saya menanggapi Mbak Fir ini ya. Kenapa sih pemerintah diam? Nah, pemerintah ini kan mempunyai mitra resmi, itu NU dan Muhammadiyah. Nah, apapun yang ada di dalam payung NU dianggap sah dan benar. Nah, sebenarnya kita nggak usah maksudnya menghancurkan ekonomi dia. Ini yang berperan penting adalah sebenarnya yang di atas. NU harus ada tindakan seperti itu. Karena ketika seperti MUI misalkan udah menyatakan ini sesat, udah pasti ditindak. Nggak mungkin enggak. Kalau kita di sini kan istilahnya menyuarakan, ya memang nggak secepat seperti ketika organisasi Islam besar itu langsung membuat fatwa. Beda kalau kita kan menggerogoti pelan-pelan, masyarakat mulai menyadari. Nah, disitulah nanti akan timbul pasti narasi-narasi seperti kita ini. Bahkan saya keliling kan memang banyak yang dari tidak mengikuti nasab ini juga sekarang mulai menyuarakan bahwa Balawi itu bukan keturunan Nabi, kan begitu. Nah, ini memang yang harus kita gaungkan terus. Apa tindakan NU dan Muhammadiyah?
Berarti seolah-olah apakah memang tidak tahu, apakah memang ada pembiaran, kan seperti itu. Ini bukan kesalahan pemerintah kalau menurut saya. Kalau udah dinyatakan, wah ini nggak benar, ini salah, udah pasti pemerintah pasti bertindak, begitu Mbak Pet. Terima kasih. Bukan begitu, Pi. Maksudnya begini ya. Itu seharusnya itu penceramah-penceramah di mimbar itu harus ada sertifikasi. Mana ulama yang bisa berceramah, mana ulama yang tidak bisa berceramah. Ya kan? Faktanya di lapangan kita lihat sekarang penceramah-penceramah yang ada sekarang ini narasinya itu nggak bisa kita ikutin. Contohnya Rizik Syihab itu, apa yang dia ceramahkan, apa yang bisa kita ikutin dari ceramah-ceramah dia? Hanya bisa memprovokasi, hanya bisa mengadu domba. Balah pemerintah kita dimaki-maki sama dia. Seharusnya pemerintah juga harus tegas. Kalau ada ulama-ulama seperti Rizik Syihab itu harus ditangkap. Seperti kata Mbah Gus Dur dulu. Kalau negara kita ini ingin aman, tangkap itu Rizik Syihab. Ya, Oke, udah. Ambil satu lah. Belum ada tesis itu masih banyak kibinnya Mbak. Jadi mereka masih bisa menggerakkan massa gitu ya. Tapi untuk sekarang ini udah tergerus, mungkin ya kalau menurut pandangan saya ya, pemerintah itu udah berpikir ke arah sana. Kalau dulu itu nggak bisa karena memang masanya banyak, muhibinnya banyak. Kalau sekarang itu udah hilang lah. Ya kita kalkulasikan itu muhibin itu hilang 70%. Itu udah hilang 70%. Jadi untuk pemilu ke depan mohon teman-teman di sini itu semua turun. Siapapun nanti yang mencalon jadi presiden, anggota dewan, bupati, apapun itu, kalau terafiliasi ke Babilawi atau Babilawinya, mohon kalian suarakan. Nasab ini palsu, agama mereka ini palsu. Semakin gencar kita menyuarakan itu, Setuju. biar mereka tidak bisa lagi di lini-lini yang di pemerintahan gitu loh. Ini butuh waktu lama menurut saya, karena masih ada di pemerintahan. Nggak bisa kita set gitu, nggak bisa. Kalau menurut saya ya. Terima kasih. Tidak nambahi aja sedikit. Waalaikumsalam. Jadi gini, sebenarnya kita tinggal nunggu nanti setelah pengkajian dari Pak Presiden yang kemarin di roomnya Kang Kuda Putih ini sudah kita jabarkan juga bahwa harapan kita adalah keputusan nanti dari Pak Presiden tentang mereka gayung bersambut dengan hasil Muktamar NU. Tapi kalaulah pun tidak, tapi saya rasa kalau Pak Presiden nanti dengan narasinya yang kemarin, yang awal narasinya itu jelas-jelas ini bukan main-main menurut saya. Seorang presiden sudah mengatakan kita sudah dijajah, kita diinfiltrasi oleh kelompok-kelompok, disebutkan beberapa contohnya, lalu gerakan-gerakan mereka, pemberontakan mereka. Ini bukan main-main, makanya Rizik langsung kebakaran jenggot dan menelan umpan itu mentah-mentah. Menurut saya, ini mereka sekarang keringet dingin juga aslinya. Karena apa? Satu keputusan dari pemerintah, di situ nasib mereka di ujung tanduk. Kalau nanti misalnya NU sampai mengeluarkan fatwa bahwa benar mereka ini bukan zuriat Rasul,
Setelah pengkajian dan penelitian kitab-kitab nasab dan mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, lalu dengan berbagai pembelokan sejarah dan makam-makam palsu. Oh, itu kalau NU sudah memberikan fatwa, ini sudah bahaya bagi mereka. Kalau pemerintah nanti tidak siap untuk bergerak, nanti takutnya rakyat yang akan turun untuk mencari mereka satu-satu. Dan prediksi itu akan terjadi. Setuju. Sepakat. Yang kita pertanyakan, kenapa NU sampai sekarang masih diam? Ya wong NU-nya keracunan, Mbak Fir. NU itu Nah, sejak tahun itu. 99 itu sudah keracunan mereka. Karena apa? Data yang diberikan oleh Kang Pribumi, yang santri Lirboyo saat itu, dia yang juga termasuk panitia Muktamar ke-30 di Lirboyo, yang saat itu masih ada Gus Maksum, itu menyebutkan, dan dia masih punya datanya, awal Muktamar nama mereka adalah contoh Kiai Haji Lutfi bin Yahya. Tapi setelah Muktamar baru muncul nama mereka yang sudah dilantik di Muktamar tersebut menjadi Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya. Berarti disitulah mereka mulai menggaungkan nama-nama Habib itu. Dan setelah itu muncullah si Rizik Syihab dan yang lain-lain. Kemana Satu Orde Baru? Kayak Bahar Demit kemana? Rizik Syihab kemana Satu Orde Baru? Nggak ada. Begitu ada orang mereka di atas. Ini Kang Santri. Inilah yang membuat pancingan untuk mereka semua bisa keluar. Dan saat itu ingat, Gus Maksum itu pernah mengatakan bahwa kamu harus hati-hati 20-30 tahun ke depan ini ada konspirasi besar yang akan dilakukan. Itu pesannya Gus Maksum sebelum beliau meninggal. Itu kata Kang Pribumi sendiri karena dia adalah santrinya. Cuma siapa yang percaya dengan Gus Maksum saat itu? Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Kang Santri nggak usah terlalu serius. Ngeladenin non babi lawi aja kok serius banget. Santai aja. Ya namanya babi itu, kita nggak katakan babi juga, dia udah babi dengan sendirinya, gitu. Yang namanya iblis, kita nggak katakan iblis juga, udah iblis dengan sendirinya, gitu. Sebentar Kang Satria. Ini kasihan lah para muhibin yang udah salaman cium tangan ke babi, cara nyucinya gimana ya Allah. Mending cium tangan, cium kaki juga kok. Ada yang masih mending kalau masih cium. Itu ada yang nginum kobokan, nginum air cucian kaki, rendeman kakinya si Kabib itu udah mendarah daging. Gimana? Ternyata itu cuci kakinya babi. Tapi nggak gini teman-teman ya. Pertama, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sehat, berkah, sejahtera, kaya raya, bahagia dunia akhirat. Semua yang pejuang ini, amin. Amin. Yang kedua, kunci polemik ini. Kak Santri ketinggalan. Makanya jangan makan aja loh Kak Santri. Saya itu lagi masuk angin Kang Santri semalam sampai jam berapa itu live itu ya. Aduh, bahaya. Ngeri juga ini kan. Takut imun lemah ditembak dari jauh kan sama babi lawi ini, bahaya kalau nggak kuat-kuat ini, harus uzlah dulu ini kayaknya. Betul. Tapi gini, kita semua pejuang di sini kan udah mewakafkan jiwa raga untuk perjuangan ini. Ada atau tidak pemerintah, ada atau tidak NU, ada atau tidak PWI Laskar Sabilillah. Kita menjadi garda terdepan untuk perjuangan ini. Gitu? Nah, ada ataupun tidak nanti tindak lanjut dari Presiden Prabowo setelah Kiai Imaduddin menyampaikan laporan lengkap
sikapnya terkait penelitian bahwa Habib Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, ya kan? Apakah itu ditindaklanjuti dengan instruksi presiden ataukah ditindaklanjuti dengan uji undang-undang material judicial review terkait mereka untuk mengajukan diri menjadi warga negara Republik Indonesia. Nah, dengan pengajuan formal ini kan ada syarat-syaratnya. Misal sudah bertempat tinggal berapa tahun kan gitu, udah mengajukan diri menjadi warga negara Republik Indonesia sehingga haknya sama, kedudukannya sama di mata hukum. Tetapi jika mereka tidak mengajukan diri menjadi warga negara Republik Indonesia, mereka masih cinta dengan Yaman, masih cinta dengan Tarim, masih melu-elukan setiap bersolawat itu ya Tarim ya Tarim. Ya kan, dulu setelah terbongkar hari ini kita singgol Tarim, mereka ngamuk-ngamuk, kita senggol Yaman ngamuk-ngamuk, ya kan. Nah ya sudah, kalau memang mereka masih cinta dengan negaranya sana, Tarim, Yaman, ya sudah mereka pulang saja, kan gitu. Nah tetapi ada hal yang paling menarik sebetulnya ketika barang ini sudah masuk ke istana, laporan lengkap dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah masuk ke istana melalui KSP Jenderal Dudung. Ini kan bakal berimbas ya. Berarti secara kekuatan mereka sudah rontok. Gitu loh. Mereka sudah rontok. Rontoknya gimana? Kita lihat nanti di 2029 siapapun yang mencalonkan diri, baik itu Habib ataupun muhibbin dari Habib ini, itu tidak akan dapat lagi simpati dan empati dari masyarakat pemilih. Ini imbasnya. Mau dia anista, mau dia diselendangi posisi sebagai Imam Mahdi atau imam apapun gitu ya, tidak akan lagi umat ada simpati kepada atau dari muhibbinnya gitu. Seandainya muhibbin akut misalnya, contoh misalnya Wapi, nyalon anggota DPR misalnya, itu nggak akan lagi dapat kepercayaan dari umat. Kenapa? Pengkhianat. Udah jelas-jelas kita kiai pribumi Nusantara ini lebih mulia, kok dia ngebela Habib-Habib dari Ba'alwi yang notabene mereka itu cucu palsu, nipu-nipu umat, kan begitu. Nah, ini imbasnya yang paling besar. Nah, maka apa? Dari situ kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Ada atau tidak impres instruksi dari presiden, ada atau tidak misalnya regulasi yang mengatur terkait dengan mereka. Kita tetap berjuang, kita tetap menyuarakan. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Kan gitu. Karena mereka tidak bisa kita biarkan. Mereka sudah lebih dari 1 abad nipu kita. Lebih dari 1 abad mereka nipu kita. Mendarah daging di Nusantara ini semua sudah diklaim. Nama pahlawan, makam, leluhur kita, lambang negara, bendera, proklamasi. Semua termasuk STNK, BPKB mereka klaim mereka yang buat. Kan itu. Udah, jangan serius. Iya juga ya. Nah, tapi kita harus tetap istiqomah bahwa kita tetap di dalam perjuangan ini, ada atau tidak pemerintah, kita tetap dalam perjuangan ini ada atau tidak NU, kita tetap dalam perjuangan ini ada atau tidaknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Sambil ngopi Kak. Ini udah lama nggak ketemu Ustadz Satria, makin ganteng aja. Kalau Andila sering ketemu ya, Pung. Woi, Balawi Cipung. Nyata pelurungkan. Ini bukan Bang Satria, ini bukan Cipung, tapi Upin Ipin ini. Ya Upin Ipin, ya. Woi, Balawi. Abang Masyir lana. Woi, Balawi. Aku tadi curiga kok Kang Dawir ini ada moderator. Perasaan Cipung itu bukan moderator di sini.
Itu harusnya rekaman pidatonya Pak Prabowo itu yang belakang itu loh. Mungkin pergi saja ke Yaman gitu. Itu di rekaman itu. Oh. Monggo Mbak Kang Dawe Syarifah, gimana? Mbak Fir. Mana? Kan santri Hmm. tadi malam kerokan sampai hitam semua nih. Wih. Aduh. Wah. Hitam semua, ngeri benar semalam itu. Diserang babi lawi ya? Diserang babi lawi itu kayaknya. Oh, gara-gara kemarin itu. Ini yang jelas sekarang Hall Purworejo enggak jadi. Ini yang jelas sekarang Hall. Apa ya? Iya enggak jadi. Kan harusnya sekarang 12.13. Sekarang 12.13. Yo, kenapa tumben? Kalau udah jadi. Nah udah digembosi, gimana mau jadi? Hah? Tapi ada hal yang lebih penting sebetulnya. Gimana kalau misalnya dalam waktu dekat ini kita audiensi kepada panitia Muktamar Nahdlatul Ulama, itu yang lebih penting Kang Santi. Calonnya siapa aja sih Bang? Siapa aja? Nah itu yang jadi pertanyaan. Mereka kocok bekem. Mereka nggak mau publis. Seharusnya siapapun tokoh yang akan menjadi kandidat bakal calon ketua itu dipublish profilnya satu persatu. Ya toh, ini kocok bekem ini. Ini kenapa sih nggak ada beritanya siapa yang jadi? Jangan-jangan Bahar ini? Nggak tahu. Itu rencananya kemarin saya sempat lihat pamfletnya. Ada bannernya di sana itu yang datang itu topik sekop-sekop. Besok ini, hari ini 12 ini. Kalau ketua Rabut Alawiyah kayaknya yang jadi RJ kayaknya. Enggak, takutnya itu seperti kejadian-kejadian yang telah lalu Bang. Nanti semua audiens itu diumrohkan ya kan. Yang terpilih Bahar. Ketua NU, ketua NU. Ketua NU ya Mbak Fir. Yang terpilih malah Bahar Bang. Kalau bisa Mbak Syarifah, kalau bisa orang Mbak Alawi itu jangan dikasih ikut. Kalau boleh saya minta Mbak, kalau boleh saya minta sama Tuhan, Mbak Alawi itu jangan dikasih napas semuanya Mbak. Jangan dikasih ikut. Dan rusuh mereka. Wong itu gampang sebenarnya, Kang. Saya udah ngomong bolak-balik, gampang sebenarnya menumpas mereka pelan-pelan itu. Ayolah, kita saudara-saudara kita yang punya sawah, ya, yang punya sawah itu yang nanam padi, udah kita ojokin mereka. Ayo kita sumpahin aja mereka. Beras kami tidak ikhlas kalau dimakan babi lawi, jadi penyakit gitu. Selesai itu mereka. Oh iya ya. Iyalah, ayo kita sumpah bareng-bareng yuk. Air di Nusantara ini tidak ikhlas kalau diminum babi lawi. Selesai mereka. Mau minum apa? Pokoknya kalau mereka minum air di Indonesia, itu akan jadi racun gitu. Jadi penyakit gitu ya. Iyalah. Orang Nusantara ini yang bahaya kan sumpahnya. Kutukannya yang bahaya. Itu tidak ada obatnya itu. Ya wes yuk bareng-bareng yuk. Aku punya sawah. Kalau saya gini sih, Bang Santri. Kalau saya itu dagangan dari orang-orang Mbak Alawi itu jangan kita beli lagi.
Kita beli punya orang-orang kita aja. Kapan juga kita belanja itu? Betul, Mas. Kalau itunya iya, maksud saya selama ini kan mereka makan, minum, tidur di Nusantara. Ya itu yang kita bilang. Udah ikhlas yang sudah dimakan sama mereka. Selesai. Saya nggak ikhlas, Bang, kalau mereka mengambil napas di Indonesia ini. Udara di Indonesia ini milik kita. Katanya Anies angin nggak punya KTP. Aduh. Ngeri. Pelanggaran hak asasi manusia. Tanah, air, udara punya orang Indonesia, Mbak. Iya, nggak ikhlas saya, Mbak. Dihirup sama mereka itu nggak ikhlas. Semoga udara yang mereka hirup itu jadi penyakit semua. Jadi racun. Itu ada deklarasi rame-rame itu. Setuju. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siap. Apapun akan kami lawan. Aku juga lebih siap. Iya, orang pribumi juga lebih Woi, siap. Balawi Jahannam. Ini kan bentuk kekurang ajaran orang asing di bangsa kita. Nasa Purwakarti. Ngagunya selangit. Bir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu mbak orang tahu. Ya. PA. Aduh. Tapi Kalau gini ya. Kalau ada Tengkukori, masih ada almarhum, mungkin lebih seru ya. Iya, kita doakan almarhum bahagia di sana. Ya. Tapi Saya- gini, Pung. Ya. Nggak berani kalau ada Semalam- almarhum. Semalam itu kita udah bahas di kitab Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Ternyata hasil dari kitab itu siapapun yang setelah dapat pengetahuan terkait nasab seseorang, nasab Balawi khususnya ya, bahwa itu tidak pernah tersambung, kemudian dia masih coba-coba dalam hatinya ragu gitu, apalagi meyakini, Nggak perlu. itu hukumnya haram itu. Itu dalam kitab Muqaddimat. Artinya setelah kajian Kiai Imaduddin ini terbuka semua bahwa Habib itu baik secara ilmu sejarah, pendekatan ilmu sejarah, ilmu genealogi, ilmu genetika, apalagi isbatnya ternyata bukan cucu Nabi, itu haram hukumnya mengetahui atau meyakini bahwa mereka adalah cucu Nabi. Itu hukumnya, Pung. Ya, jangankan kita ya yang di sini itu Dola aja tahu loh bahwa Habib di Indonesia ini palsu. Coba Pung, spill Dola Pung. Aku kangen sama Dola Pung. Ya, Dola, coba kamu cari dan kamu selidiki apakah Balawi di Indonesia ini asli atau palsu. Habib di Indonesia ini palsu karena belum bisa membuktikan isbat nasab dari Naqobah Internasional. Berikut penjelasannya secara detail. 1. Tidak ada bukti sahih. Sampai saat ini, mereka yang mengaku sebagai Habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW belum mampu menunjukkan bukti tertulis yang sah, valid, dan diakui secara hukum internasional mengenai garis keturunan mereka. Silsilah yang mereka bawa seringkali hanya berupa catatan turun-temurun yang tidak diverifikasi oleh lembaga berwenang. 2. Wajib verifikasi dari Naqobah Internasional. Standar keaslian nasab atau silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan melalui proses isbat yang dikeluarkan oleh Naqobah Internasional. Jika mereka tidak memiliki surat keputusan atau legalitas resmi dari lembaga ini, maka status mereka sebagai cucu atau keturunan Nabi hanyalah pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar kuat. Hal ini membuka celah bagi siapa saja untuk mengaku-ngaku demi mendapatkan kehormatan, kekuasaan, atau keuntungan materi dari masyarakat awam.
Jadi kesimpulannya, karena tidak bisa membuktikan isbat nasab secara resmi dari Narkoba Internasional, maka Habib yang ada di Indonesia ini adalah palsu. Jelas. Palsu. Ya, dola sekarang ya. Kayaknya dia sering ikut kajian Gus Hasan, Yai Anjas gitu ya, Pung ya? Iya, bisa. Bisa begitu. Kang Muslim kantoran, cek DM. Tapi gini, saya sepakat sebetulnya semalam ada yang bernarasi untuk kita nyebarkan spanduk-spanduk tolak Ba'alawi dalam kepengurusan NU dari pusat sampai ke ranting ya. Itu penting kayaknya itu, Pung. Iya. Karena memang biang kerok ini, Pung, bahaya ini. Jadi gerakan bersama menolak Habib di struktur kepengurusan PBNU sampai ke ranting. Kenapa? Bahaya kalau organisasi semulia Nahdlatul Ulama disusupi sama cucu-cucu palsu genetika Yahudi. Gitu loh, Pung. Siap. Iya, harus begitu. Tapi kayaknya bukan hanya NU saja, Bang. Dia mau masuk organisasi apapun tetap akan merusak orang itu. Lah buktinya di Palestina Semoga semuanya juga menolak. Betul. Di Palestina mereka merusak juga kan? Memang dia manusia terlaknat sedunia ini. Enggak gini Kang ya, kalau menurut saya ya, hubul waton minal iman itu kan semboyannya NU ya, hubul waton minal iman. Dan siapa kiai-kiai pendiri NU itu juga seorang pahlawan gitu. Kiai Hasyim Asy'ari sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Dan teman-teman mereka yang berjasa dalam pendirian NU itu juga seorang pahlawan. Banyak pahlawan di sana. Nah lucunya kepengurusan sekarang, kenapa memberikan ruang kepada antek-antek penjajah? Kakek moyang kita dulu, pendiri-pendiri NU, menumpas penjajah dengan antek-anteknya. Sekarang cucu-cucunya memberikan ruang, apa nggak dobol itu? Itu terlalu baik bangsa kita kepada orang itu. Sekarang udah nggak usah baik-baikan sama keturunan darah-darah penjajah. Sekali darah penjajah tetap akan menjajah. Betul Bang, betul. Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Kalau menurut saya Kang, kepengurusan sekarang itu kualat sama kakek moyang yang dulu mendirikan NU. Karena memberikan kedudukan kepada antek-antek penjajah. Menurut saya kualat, kasihan loh, kasihan. Pendiri NU yang terdahulu itu seperti apa perjuangannya? Kok bisa mendudukan para antek-antek penjajah? Kasihan loh, menangis mungkin mereka itu di dalam kubur melihat penerus-penerus sekarang NU itu seperti apa. Apa nggak terketuk hati-hati mereka itu ya? Dengan dalil husnuzon, dengan dalil jangan nafikan nasab mereka. Apa hati-hati mereka itu tidak terketuk gitu? Bagaimana kakek moyang kita dulu yang mendirikan organisasi ini perjuangannya seperti apa? Sampai ada yang habis hartanya untuk organisasi ini. Kok bisa-bisanya gitu loh, hati nuraninya itu kemana? Hati nurani cuman ya kasihan Ba'alawi lah, kasihan kakekmu gitu loh. Kamu malah mengasihani para penjajah zaman dulu, nggak mengasihani kakek moyangmu. Aneh memang, kok antek gitu loh, antek
antek-antek penjajah, Ali Kuitang, Usman Bunyaya, itu dapat salib singa loh. Kemana hati nurani pengurus PBNU sekarang? Apa tidak malu dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Hubul watan minal iman. Apa tidak malu dengan kalimat itu gitu? Silakan Bang. Ya mungkin karena dia itu ya mungkin darahnya pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa kan bukan masyarakat kecil saja. Ya kalau orang berpikir nasionalisme tinggi ya nggak mungkin dia masukkan itu. Darah genetik itu 80% menurunkan sifat. Jadi kita nggak heran kalau ada di Indonesia pun banyak pengkhianat. Karena waktu penjajahan Indonesia